Lebaran sebentar lagi. Gue nggak merayakan Lebaran sih gitu ya. Tapi bokap gue kan Muslim ya. Jadi suasana Lebaran itu terekam indah di kepala aku. Mulai dari sungkeman sama eyang. Terus abis itu kalau orang Jawa bilang guyonan tuh artinya bercanda-bercanda gitu ya. Tetapi makin kesini gue lihat kayaknya banyak banget orang yang aduh males banget nih bentar lagi Lebaran. Kan kita orang Indonesia ini kan apa tuh istilahnya? Orang yang guyup. Iya. Kalau anak zaman sekarang orang Indonesia tuh orang yang wants to know-nya gede. Perlu banget tahu gitu. Iya. Kepo. Tapi dulu gue amat membenci itu ketika tante gue tuh banyak mau tahu tentang kehidupan gue. Sekarang gue jadi tante, gue jadi kayak gitu. Jadi ini gue lagi mikir gue gitu nggak ya? Gue begitu. Gue mulai mengakui karena kayak kemarin aja gue nanya, nanti kalau Lebaran pacar kamu diajak dong gitu ya. Terus adik-adik gue pada bilang yang gila lu tuh udah persis banget kayak tante X ya, kita nggak. Gue bilang sama di mananya? Ya itu ngeributin soal pacar keponakan. Biasanya jawabannya gini, tante kuliah dulu selesai, gitu ya. Setelah kuliah selesai ditanya lagi kapan kawin. Nah, kita harus bantu nih anak muda yang nonton kita, gimana secara diplomasi menjawab tante-tante yang kepo seperti itu. Jawaban tuh pasti standar sih ya. Jawaban pasti standar ya, tapi menurut gue kali anak-anak sekarang bisa menjawab dengan diplomatis bahwa bukan soal gue masih sekolah apa enggak. Kalau gue kali ya, kalau gue lagi mikir nih kalau gue umur 20-an gitu ya, terus gue mau jawab adalah sudah ada tapi kalau jodoh nanti pasti akan datang gitu loh maksudnya. Jadi dibilangnya aja udah ada. Gue nih role play ya, gue tante-tante. Makanya kalau jodoh tuh jangan pilih-pilih. Udah ada tante, nanti juga dikenalin dah gitu aja selesai. Tapi nanti Lebaran tahun depan mana? Putus, ini lagi deket sama yang lain. Ya, jadi udah ada. Kalau gue gini, udah ada tante, tapi dia juga lagi di luar kota Lebaran sama keluarganya. Tahun depan putus, balik lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi positifnya itu adalah caring kan. Asking is caring, is kepo gitu ya. Tapi ya itulah budaya kita di Indonesia. Iya, baru gue mau bilang bahwa sebenarnya kadang-kadang ada hal-hal yang kenapa kita juga akhirnya meneruskan budaya itu ketika kita seumuran, ketika dulu kita ditanyain, sekarang kita nanya. Ketika meneruskan budaya itu tuh ada rasa kayak gue bukan mau ngatur, tapi itulah ikatan yang kita punya. Kebayang gak sih? Ya. Lu sendirian Lebaran, gak ada yang nanya apa-apa, lu makan ketupat sendirian. Gak enak juga ya. Iya kan? Gak ada yang nanya, gak ada yang lu di mana, sama siapa, kok gak ada temen. Iya, garing juga sih. Garing gitu, kebayang. Kemarin keponakannya temen gue kan Natalan, ya. Melakukan hal yang sama nih, pertanyaan kepo di hari raya, mau Natalan kayak mau Lebaran gitu. Jadi kapan kawin? Dan ponakannya menjawab dengan gamblang, marriage is not for me tante. Selesai. Tantenya telepon gue, ini ada apa ya sama anak ini? Ya nggak ada apa-apa, cuman nih anak punya mimpi lain gitu, selain berkeluarga. Kan boleh ya, zaman sekarang bebas banget. Oke, pertanyaan kepo nomor 2, kapan beli rumah? Nggak, tapi gini, kadang-kadang kan kalau gue selalu bilang pengennya ada jawaban yang membuat mereka tidak bertanya lagi, ya kan? Jawaban yang mengunci mereka dari jawaban, tapi itu nggak akan mungkin. Karena namanya tante tuh punya kuasa untuk bisa menanyakan macam-macam. Jadi kalau kita jelasinnya juga panjang, capek kan? Lagi Lebaran tuh udah nggak usah panjang-panjang. Hari raya lah ya, nggak usah panjang-panjang menjelaskan. Karena diiyakan aja, oh iya sedang nabung.
Tapi sekarang kayaknya bunga bank mahal, jadi kita masih cari kredit yang paling itu. Jadi maksud gue dijadikan logika yang memang si tante pun tahu gitu loh. Jangan yang nggak perlu pasti gitu kan. Nggak perlu pakai enggak pasti perlu gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa nyatanya emang kredit mahal, bunga bank mahal gitu. Jadi menurut gue itu, karena kalau eker-ekeran nggak ada selesainya. Saya sih nggak suka punya rumah itu dikejar nanti. Ponakan gue ada kemarin. Iya, dikejar. Dia bilang gini, aku sih nggak mimpi punya rumah karena di tempat kosan aku sekarang ideal banget tante, deket sama kantor. Bener kan? Terus ngapain? Terus akhirnya gini, kenapa gitu? Yang ada akhirnya tantenya ngerasa bahwa ini anak pasti bermasalah, padahal nggak bermasalah. That's logic. Iya, gitu. Ini siap-siap nih tante yang bermasalah tantenya sih menurut gue ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Yaitu gini, kamu masih di kantor yang itu-itu juga. Kamu nggak mau jadi pegawai Danantara? Sekarang kan lagi ngetok banget nih, bekerja buat Danantara. Karir gitu. Terus jawab, sementara itu kayak gue nggak mungkin, IP gue 1,8 boro-boro. Apa yang harus dijawab? Saya kalau sekarang Gen Z, saya kerja karena saya senang teman-temannya. Kan bener kan? Jadi ya itu emang jawaban yang paling menurut gua, kenyamanan emosi sebelum lu kerja itu jauh akan lebih produktif daripada lu udah gak nyaman, lu kerja hasilnya lu pasti jelek. Tapi kan tante yang sotoy ini panjang nanti, makanya kalau diceritain kayak gini tantenya tuh akan panjang gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kalau saya nunggu setahun lagi akan ada THR, jadi saya tunggu lagi tante. Oke. Gitu. Ada ke-13 sama ke-14. Udah. Kalau gue kan punya cuan, pasti tantenya seneng ada cuan. Kalau gue punya jawaban yang lebih jitu. Apa? Bulan depan aku rencananya mau dapat share. Ya, lebih cuan lebih gede ya. Cuannya lebih gede, dapat share yang shut up, lo nggak usah nanya-nanya. I'm going to be an owner of this company, gitu aja sih. Si tante itu kan ya. Karena gini ya, terus tantenya mau nabung saham. Tantenya mulai gini, oh kalau gitu anak saya boleh nggak ngelamar, ada bermasalah. Tapi gini ya, gue nggak tahu ya, Natal kayak Lebaran kayak kita tuh mesti siap-siap karena kita akan ketemu sama orang-orang yang menyebalkan itu tadi, ya. Dengan pertanyaan, EKE itu biasanya om dan tante yang nggak ada kerjaan. Jadi gue tuh punya tante gini nih, gue punya tante yang kemarin dia ngerencengin nih sepupu-sepupu gue yang bilang, ayo kamu kapan mau ngawinin anaknya? Hai A, kapan anak kamu kawin? Hai B, kapan apa namanya? Tapi nggak nanya ke anaknya, nanya ke orang tuanya. Terus tante gue pakai bilang gini, kalau bisa nanti jadwalnya jangan tabrakan loh. Nanti kalau tabrakan gimana? Udah tahu gak sih? Terus ada lagi jawaban, makanya lu harus jadi orang Manado. Terus ada lagi sepupu gue yang bilang gini, tante, kok tante GR? Emang tante bakalan diundang? Belum tentu juga diundang. Anak zaman sekarang. Iya. Kan kita kan small party, small wedding ya. Betul. Artinya guys, nanti kita akan ketemu di saat Lebaran itu kayak medan perang loh. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kayak kayak bom gitu kan ya. Dar, kapan kamu kawin? Bagaimana? Kok kamu putus sama tunangannya yang waktu itu? Itu tuh males banget tahu. Males. Gimana ya? Tapi maksudnya kan males ya. Tapi menurut gue, kalau gue sih balik lagi ya sebagai trainer komunikasi ya. Anak-anak sekarang kan emang harus komunikasi. Kadang-kadang yang bikin gemes si tante adalah apa? Mingkem. Anak-anak itu suka, dulu aja gue kalau ditanya mingkem, itu malah yang bikin sebel sebenarnya. Karena gue males panjang. Tapi juga nggak ngejelasin sepatah kata pun, sehingga akhirnya gemes. Kenapa sih? Susah amat sih, sombong banget sih, jadi gitu. Belajarlah berkomunikasi dengan cakep gitu loh. Tadi gue bilang, jawab aja. Jawab sekena-kenanya juga nggak apa-apa menurut gue. Tapi dijawab, karena semakin lu tutup mulut, gue dulu sering tutup mulut. Alhasil apa? Kepo.
di donder nggak sampai hari Lebaran, sampai besok setiap ketemu, baru Lebaran, tiap ketemu gimana? Kan gitu jadinya, karena gue nggak pernah ngomong. Oke. Kalau yang nonton kebetulan udah tante-tante, shut up, diam. Karena kan Lebaran ya, banyak kita bisa ngomongin perang, kita bisa ngomongin Prabowo, kita bisa ngomongin macem-macem gitu ya. Daripada ngedonder, yang jadi keponakan, yang jadi korban tuh keponakan. Karena kayak Lebaran yang nanti nih, kita sekarang syuting kan sebelum Lebaran ya. Keponakan gue udah mulai nanya gini, ini akan sama ya kayak tahun lalu? Iya kan, dalam hati gue, sampai nanti lu umur 80, Lebaran akan gitu aja gitu kan. Aku bilang, lu ada problem dengan Lebaran tahun lalu? Males aja sih tante ditanya-tanyain pacar lah, udah tahu aku sekolahnya laki semua, chance untuk ketemu perempuan tuh udah kecil banget gitu ya. Dan ditanyain yang enggak terus beban nih karena ponakan gue adalah harus masuk universitas dan dia beban kakak-kakak sepupunya semua masuk universitas negeri. Males nggak sih dia yang kayak gini yang oh my god, kebayang gue keterima apa enggak di universitas negeri gitu kan ya. Jadi tapi itulah keluarga Indonesia. Pertama itu keluarga Indonesia, kedua memang itu juga salah satu yang mengikat kita dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu sebenarnya bukan jadi budaya kita, tapi paling nggak itu yang mengikat kita supaya ada. Tapi yang sekarang kan yang udah generasi milenial udah jadi orang tua, kan mereka tahu bahwa itu tidak enak digituin. Asli. Ya kan, berarti janganlah melakukan itu pada Gen Z atau Gen Alpha. Gitu. Nah yang Gen Z sama Gen Alpha kan udah tahu emang ritualnya akan ada gitu. Sekali lu nggak ngomong, ya ngomong. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan acara hari raya apapun itu adalah berkomunikasi antar saudara-saudara yang ketemunya ya cuma sekali tahun itu. So komunikasi gitu, yang satu komunikasinya enak, yang satu nanya yang disukai, yang satu juga cerita yang disukain. Menurut gue itu sih sebenarnya yang lebih boleh dipertahankan lah gitu. Karena gue juga ada saudara-saudara yang kita ngobrol akhirnya jadi seru karena antara tante mama tuh ceritanya tuh yang ngalor ngidul aja gitu. Tapi gue bisa ngebayang sih betapa generasi muda ketemu sama om dan tantenya itu males banget saat Lebaran ya. Karena gue, mungkin karena sering main sama anak-anak muda gitu ya, gue sendiri mulai terganggu loh dengan generasi gue, dengan pertanyaan yang digging too deep menurut gue. Dan itu bukan urusan lo gitu kan ya, perkara dia mau tinggal di apartemen kayak di bunker kayak di garasi kayak ya. Itu bukan urusan lo. Yang penting ponakan lo nggak ditabrak mobil, hidup sehat, ya kan? Badannya gemuk-gemuk kan udah cukup ya. Karena gini, karena gini, lu mau ngomong tidak ada topik pembicaraan yang nyambung dengan generasi tua, nggak ada. Ya pandangan politik anak muda beda. Oke, anak muda nggak peduli. Yang penting gue jangan miskin. Generasi kita masih ngeributin antara Prabowo, Anies Baswedan sama Jokowi. It's so yesterday banget gitu kan. Politik nggak nyambung, musik apalagi. Makanya gue bilang ya kalau di keluarga gue tuh ada keluarga tuh paling enak ngomongin apa? Makanan. Yes, agree. Itu udah jadi kayak tahu nggak di situ tajilnya gila loh, rendang yang ini gitu. Itu jadi bahasan yang fun ya. Nggak menyinggung siapa-siapa, tapi tetap kita berkomunikasi dengan hangat dan intinya ketika datang Lebaran itu kan adalah duduk ngobrol makan. Betul. Ya ngomong aja yang enak menurut gue gitu. Karena makanan itu pasti. Iya. Dan gue nggak ngerti ya kalau Lebaran sama Natal selalu panas, tau nggak? Jadi udahlah rumah nggak pakai AC ya Len ya. Topik panas nih. Kamu kapan kawin? Kayak mau pulang sekarang gitu kan? Rasanya kan jadi gitu ya. Iya. Selain ngomongin makanan, tuker-tuker resep kali ya. Lu tahu nggak? Ini ditambahin sama ini, cobain deh kayak begini. Itu juga gue rasa netral. Sama mungkin sekarang dengan si banyak keranjang-keranjang itu, bisa aja tukeran online mana yang cakep, link apa. Menurut gue itu jauh lebih menyenangkan,
Wah kalaupun menurut gue malah ya masuknya dari situ. Ujungnya lu bisa tahu kan. Ada yang bilang lu cantik nggak? Siapa? Cowok, cewek, cowok gitu bisa banget cuma dari lu glowing. Iya nih abis olahraga nih jadi kering gitu kan. Yang bagus dong anak perempuan. Kalau kita kan zaman dulu gitu, tapi kan masuknya pakai lulur dan segala macam. Menurut gue itu bisa masuk lebih cantik daripada langsung siapa pacar kamu, siapa kapan kawin. Itu gue. Ya makanya sekarang kan harusnya bisa lebih ngikutin dulu lah online, shopping, glowing, padel, apapun berita. Itu semua ada di sosial media untuk paham. Makanan, semua tiap sore ada tajil di sini, di situ, di sini. Menurut gue itu adalah bahan yang jauh lebih menyenangkan karena sejarah kuliner itu jauh lebih menarik, ya kan? Silsilah keluarga. Kalau silsilah keluarga di rumah gue juara banget. Sampai gue sendiri topik ya, sampai gue akhirnya sekarang mikir. Kalau sampai itu nggak dicatat bagaimana? Dan gue mulai gini, ini tuh temennya siapa sama siapa, tapi itu yang mengikat kita sebenarnya. Jauh lebih menarik. Dan menurut gue Lebaran kali ini menarik karena generasi silent generation masih hidup, nyokap lo masih hidup. Alhamdulillah. Baby boomer akan hadir juga, Gen X hadir nih, tante-tante yang masih aktif dan produktif. Kemudian milenial, yang old milenial sama yang young milenial, Gen Z yang udah kerja, ada yang kuliah masih, nyelesain kampusnya juga masih, dan Gen Alpha yang sotoy tapi kecil kayak ubi-ubian ini itu juga hadir ya. Dan mereka juga udah pinggirannya udah panjang. Luar biasa. Jadi untuk om dan tante, jangan nanya kawin, rumah, karir, karena itu sensitif buat anak muda. Dan tantangannya beda sama dulu. Gitu. Dan untuk yang muda-muda, walaupun tante-tante kamu jadul, terima aja. Ikhlas, ini ritual setahun sekali. Dan keluarin. Dan suaranya diomongin. Oke. Dan atas nama semua kru Si Dudu, kami mohon maaf lahir dan batin. Salah kata lahir batin. Betul. Dan kita mulai lembaran baru ya, Len ya. Ini waktu puasa, Ibu Elena masih puasa ya kan, tapi tetap semangat syuting. Kita ketemu lagi. Bye bye.